Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Sobat Kahor dimanapun kalian berada. Masih bersama Bang Fawa di sini. Malam ini, Bang Fawa akan menceritakan sebuah kisah pilu sekaligus mencekam dari pedalaman Jawa Tengah, bertajuk Bertamu ke Tetangga yang Sudah Mati. Kisah ini tentang seseorang bernama Hardi. Beliau adalah seorang perantauan yang terpaksa menelan pahitnya kenyataan saat mudik setelah 5 tahun lamanya tidak pulang kampung. Niat hati melepas rindu pada kampung halaman, tapi ia justru terjebak dalam perjamuan mistis di sebuah rumah yang seharusnya sudah kosong, melompati batas antara alam barzakh dan dunia fana. Siapkan nyali kalian, matikan lampu kamar, dan selamat mendengarkan. Kabar horor. Hening malam di Jakarta biasanya bising oleh raungan knalpot dan dentum musik dari warung remang-remang. Namun, bagi seseorang bernama Hardi, keheningan yang sesungguhnya adalah 5 tahun kerinduan yang membeku. Sudah 5 tahun lamanya, Hardi, pria beranak satu itu, menelan ludah setiap kali melihat kalender menunjukkan musimnya mudik hari raya. Di sebuah kontrakan sempit di sudut Jakarta yang pengap, ia hanya bisa menatap foto kusam rumah masa kecilnya di sebuah desa terpencil di Jawa Tengah. 5 tahun bukanlah waktu yang sebentar. Itu adalah waktu di mana anaknya, si Andi, tumbuh tanpa pernah mencium bau tanah pegunungan atau mendengar dongeng kakek neneknya secara langsung. Rasa bersalah itu seringkali lebih berat daripada beban karung yang ia panggul setiap hari. Keterbatasan biaya selalu menjadi pagar berduri yang menghalangi langkahnya. Sebagai pekerja serabutan, hidup Hardi adalah tentang bertahan dari hari ke hari. Kadang ia menjadi kuli panggul di pasar induk, terkadang menjadi kenek bangunan, atau sekedar membantu membersihkan selokan warga perumahan elit. Upahnya seringkali habis hanya untuk membayar sewa petak kontrakan dan memastikan sepiring nasi tersedia di meja untuk istri dan anaknya. Setiap kali istrinya yang bernama Sari bertanya pelan, "Mas, apa tahun ini kita bisa nengok ibu?" Hardi hanya bisa menunduk, memilih jemarinya yang kasar, dan berjanji dalam hati bahwa nanti akan segera tiba. Namun, roda nasib akhirnya berputar meski pelan. Tahun ini, tabungan yang ia kumpulkan dengan berdarah-darah, menyisihkan setiap lembar ribuan dari uang rokok dan kopi, akhirnya pun mencukupi. Bukan hanya sekedar tiket bis, Hardi berhasil membeli sebuah mobil bekas tahun tua yang mesinnya masih cukup tangguh untuk menanjak. "Lihat Andi, ini mobil kita. Kita pulang ke rumah Mbah pakai ini ya," seru Hardi dengan mata berbinar saat membawa pulang mobil itu ke depan kontrakan. Sari menutup mulutnya tak percaya. "Mas, beneran mas? Tabunganmu cukup?" Hardi terkekeh, meski guratan lelah di wajahnya tak bisa sembunyi. "Cukup Sari,
Kita tidak perlu berdesakan di terminal lagi. Aku ingin kita sampai di desa dengan martabat. Aku ingin Andi melihat tanah kelahiran ayahnya dengan nyaman, kata Hardi. Aku mau lihat gunung, Pak. Benar kan di sana banyak pohon? Tanya Andi kecil sambil melompat kegirangan. Bukan cuma pohon, Di. Di sana awannya bisa kamu sentuh kalau pagi hari. Hahaha. Jawab Hardi sambil mengusap kepala putranya. Meski dalam hatinya ada secercah kecemasan tentang bagaimana rupa desa itu setelah 5 tahun ia tinggalkan. Singkat cerita, perjalanan itu memakan waktu belasan jam, hingga akhirnya aspal mulus berganti menjadi jalanan berbatu yang sempit dan berliku. Desa Hardi terletak di dataran tinggi yang ekstrim. Di sini, rumah-rumah tidak saling berhimpit seperti di Jakarta. Jarak antara satu rumah dengan rumah lainnya bisa mencapai 10 hingga 20 meter, dipisahkan oleh kebun jati yang rimbun atau rumpun bambu yang meliuk ditiup angin pegunungan. Di sisi jalan, jurang-jurang dalam menganga, menyembunyikan dasar lembah di balik kabut tebal yang mulai turun saat matahari terbenam. Waduh, Mas, kok sudah sepi sekali ya di sini? Padahal belum terlalu malam, bisik Sari sambil merapatkan jaketnya. Matanya nanar menatap kegelapan di balik jendela mobil. Mereka sampai di desanya sudah agak malam. Hardi memutar kemudi dengan hati-hati, menghindari lubang besar. Ya, memang begini desa kita, Sari. Orang sini kan jam 6 sore sudah masuk rumah. Apalagi rumah Pak Salam di depan itu. Tuh, kayak rumahnya Pak Salam itu. Ya, biasanya itu lampunya paling terang, kata Hardi. Saat melewati sebuah tikungan tajam yang di bawahnya terdapat jurang curam, Hardi menghentikan mobilnya sejenak. Ia melihat sebuah rumah kayu di kejauhan, tertutup rimbun pohon kemuning. Itu rumah tetangga terdekatnya, bernama Mbah Darmo. Waduh, kok rumah Mbah Darmo sudah gelap sekali? Apa dia sedang pergi ya? Gumam Hardi heran. Ya, mungkin sudah tidur, Mas. Kan kamu bilang orang sini tidurnya gasik, tidurnya awal. Sudah sore, sudah tidur, karena esoknya harus pergi ke ladang atau ke sawah, sahut Sari. Hardi terdiam. Ada perasaan janggal yang merayap di tengkunya. Hawa dingin yang masuk lewat celah jendela terasa berbeda. Bukan sekedar dingin pegunungan, tapi dingin yang hampa. Di desa ini, tetangga ibaratnya nyawa. Namun sepanjang jalan masuk tadi, ia tak melihat satupun puntung rokok yang menyala di teras rumah warga. Semuanya sunyi, seolah desa itu sedang menahan napas. Ayo, Mas, lanjut. Aku merinding, desak Sari. Hardi mengangguk, menginjak gas perlahan. Tanpa menyadari, beberapa tetangga yang ia kenal mungkin sudah tidak lagi menunggu sapaan orang yang masih bernapas. Di malam itu, malam ketika Hardi pulang ke desa, adalah malam takbiran. Dan malam takbiran di desa itu tidak serius di Jakarta. Tidak ada pawai obor atau petasan yang memegahkan telinga. Hanya suara takbir yang mengalun lamat-lamat dari corong masjid di balik bukit, bersahutan dengan cengkrama serangga malam. Di dalam rumah kayu yang wangi kayu jati dan asap dapur, Hardi bersimpuh di kaki ibunya. Air mata tumpah membasahi lantai semen yang dingin. Pangleng Ibu Di,
Kamu sudah jadi orang kota sekarang, ujar ibunya dengan suara bergetar, sembari mengusap bahu Hardi yang kokoh. Bapaknya yang duduk di kursi rotan tua menyesap kopi pahitnya. Wah, sudah 5 tahun. Itu lama ya, Le. Banyak yang berubah di sini. Sawah Pak Subur sudah jadi hutan jati lagi. Jalanan ke atas juga makin rusak karena longsor. Tapi alhamdulillah kamu pulang bawa mobil sendiri, kata bapaknya Hardi. Mereka pun berbincang-bincang mengobrol ngalor ngidul hingga larut malam. Hardi menceritakan kerasnya aspal di Jakarta, tentang bagaimana ia harus menahan lapar demi cicilan mobil, hingga rencana masa depan untuk Andi, anaknya. Saya ingin Andi sekolah tinggi, Pak, biar tidak perlu jadi kuli seperti bapaknya, ucap Hardi mantap. Bapaknya hanya mengangguk pelan. Matanya menerawang ke arah kegelapan di luar jendela yang terbuka sedikit. Ya, sing penting jujur, Le. Dimanapun kamu berada, jangan lupakan tata krama desa, kata bapaknya. Singkat cerita, keesokan harinya, matahari lebaran menyapa dengan hangat yang pucat. Setelah sholat Id, Hardi memboyong anak dan istrinya bersilaturahmi. Mereka berkeliling dari satu rumah ke rumah lain. Namun, karena letak rumah Pak D-nya berada di balik lereng gunung yang berbeda, Hardi memutuskan menggunakan mobil. Perjalanan itu memakan waktu seharian penuh karena medan yang berat dan banyaknya kerabat yang harus dikunjungi. Saat itulah mereka pun pulang agak malam. Mas, apa tidak kemalaman kita pulang nanti? Tanya Sari cemas saat mereka masih di rumah Pak D sekitar jam 7 malam. Tenang Sari, ini mobil sudah kuat kok. Lagi pula aku hafal jalannya, jawab Hardi meyakinkan. Meski ia sendiri mulai merasa lelah. Dialog atau mengobrol dengan Pak D berlangsung hangat, namun penuh wejangan mistis khas orang tua desa. Hati-hati kalau lewat tanjakan gelap, Di. Kalau ada yang memanggil, jangan menoleh sebelum kamu yakin itu manusia. Pesan Pak D yang hanya dianggap Hardi sebagai angin lalu. Sekitar jam 9 malam, mobil tua itu merayap, membelah kesunyian desa yang mencekam. Desa itu seolah mati. Tidak ada lampu jalan, hanya sorot lampu mobil yang membelah kabut. Saat melewati pelataran rumah Mbah Darmo yang rimbun oleh pohon kamboja dan kenanga, sorot lampu mobil menangkap sesosok bayangan. Seorang kakek berdiri tegak di pinggir jalan, tepat di bawah bayang-bayang pohon besar. Wajahnya pucat terkena cahaya lampu depan. Itu adalah Mbah Darmo yang diceritakan tadi. Loh, Mbah Darmo, kok belum tidur? Gumam Hardi. Ia menghentikan mobil dan membuka kaca. Mbah, Sugeng Riyadi ya Mbah? Kok di luar sendirian? Tanya Hardi. Mbah Darmo menoleh pelan. Lehernya seolah kaku. Suaranya parau seperti gesekan kayu kering. Iya, Le. Mampir dulu ke sini sebentar. Sudah lama kamu tidak menginjak tanah ini. Ayo, mampir, kata Mbah Darmo. Hardi merasa tidak enak untuk menolak. Ia pun turun, diikuti Sari yang tampak ragu. Mereka melangkah masuk ke rumah Mbah Darmo yang hanya diterangi sebuah bohlam kuning 5 watt yang berkedip-kedip. Bau di dalam rumah itu aneh.
antara campuran bunga layu, minyak tanah, dan sesuatu yang amis seperti daging busuk. Ayo dimakan, Le. Ini jajanan pasar kegemaranmu dulu, kata Mbah Darmo sambil menyodorkan kaleng biskuit karatan berisi kue-kue tradisional yang tampak kusam dan berdebu. Hardi mengambil sepotong kue satu. Saat menyentuhnya, kue itu terasa sangat dingin, hampir membeku. Meski lidahnya mengecap rasa tanah, Hardi tetap menelannya demi menghormati sang tetangga. Ah, enak, Mbah. Ya, masih sama seperti dulu. Bohong si Hardi. Mbah Darmo hanya tersenyum lebar. Namun, matanya tetap lurus ke depan tanpa berkedip. Iya, semuanya masih sama di sini. Tidak ada yang benar-benar pergi, kata Mbah Darmo. Sari menyenggol lengan Hardi kuat-kuat. Wajahnya pucat pasi. Mas, Andi sudah mengantuk. Ayo pulang sekarang, bisiknya dengan suara gemetar. Ia merasa udara di ruangan itu semakin berat dan mencekik. Oh ya sudah, Mbah, kami pamit dulu ya. Sudah malam, kasihan anak saya. Pamit Hardi. Mbah Darmo tidak menjawab, hanya mengangguk pelan sambil terus menatap mereka. Singkat cerita, begitu Hardi keluar dan masuk ke mobil, jarak baru 5 meter, tiba-tiba listrik seluruh desa padam total. Kegelapan pekat menyergap seketika. Hardi mencoba memutar kunci kontak. Mesin mobil hanya mendesah, tak mau menyala. Mas, cepat! Kenapa mobilnya? Gelap semua ini, kata Sari. Hardi panik. Ia menginjak gas berkali-kali, namun mesin tetap mati total. Di spion tengah, ia seolah melihat bayangan Mbah Darmo yang masih berdiri di teras rumahnya, yang kini gelap gulita. Namun sosok itu tampak lebih tinggi dan melayang. Gak kena mobilnya, Sari. Sari, gendong si Andi. Kita lari saja lewat jalan pintas, jalan aja, seru si Hardi. Mereka pun keluar dari mobil yang membeku itu. Suasananya sangat sunyi. Hanya suara napas mereka yang memburu. Setiap langkah di atas aspal yang dingin terasa berat, seolah-olah ada tangan-tangan tak terlihat dari bawah jurang yang mencoba menggapai kaki mereka. Hardi terus menggenggam tangan istrinya, terus berlari menembus kegelapan menuju cahaya pelita di kejauhan yang ia yakini adalah rumah orang tuanya. Tanpa berani menoleh ke belakang, ke arah rumah Mbah Darmo yang kini sudah hilang ditelan kabut hitam. Napas Hardi memburu. Uap tipis keluar dari mulutnya setiap kali ia menghembuskan napas di tengah udara gunung yang kian menusuk tulang. Di dekapannya, Andi yang berumur 6 tahun sudah terlelap, tidak sadar bahwa ayah dan ibunya sedang bertarung dengan rasa takut yang hebat. Sari terus mencengkram ujung jaket Hardi. Matanya tak berani melirik ke arah kebun jati di sisi kiri jalan yang tampak seperti deretan raksasa hitam yang mengawasi mereka. Sabar Sari, sebentar lagi sampai. Itu lampunya ayah sudah kelihatan, bisik Hardi menenangkan. Mesti hatinya sendiri berdegup kencang seperti tabuhan genderang. Begitu mereka sampai di depan pintu kayu rumah orang tuanya, Hardi menggedor pintu dengan kalap. Pak, Bu, buka pintunya. Pak.
Pintu terbuka perlahan, menampakkan wajah Bapak yang kuyu dan hanya diterangi sebatang lilin kecil di atas meja ruang tamu. Bapak menatap mereka dengan tatapan yang sulit diartikan. Campuran antara kasihan dan kecemasan yang mendalam. Kenapa kalian lari-lari seperti dikejar setan, Le? Tanya Bapak pelan. Suaranya nyaris tenggelam oleh suara angin yang menderu di atap seng. Mobil kok mogok, Pak. Tepat setelah kami mampir ke rumah Mbak Darmo. Waktu itu listrik mati, suasananya jadi tidak enak sekali. Sahut Hardi sambil mendudukkan diri di lantai semen, mencoba mengatur napasnya yang putus-putus. Mendengar nama Mbah Darmo, ibu yang baru saja keluar dari dapur membawa segelas air putih mendadak mematung. Tangannya gemetar, hingga air gelas itu tumpah sedikit ke lantai. Kamu bilang apa, Le? Mampir ke rumah siapa? Tanya ibu dengan nada suara yang meninggi, tidak seperti biasanya. Mbah Darmo, Bu. Tadi dia berdiri di pinggir jalan, menyapa saya. Ya, orangnya masih sehat. Cuma bicaranya memang agak aneh. Kami sempat makan kue satu di rumahnya. Jawab Hardi tanpa curiga, sembari mengusap keringat dingin di dahinya. Bapak menarik napas panjang, lalu duduk di kursi rotan di hadapan Hardi. Suasana seketika menjadi sangat sunyi. Hanya ada suara detak jam dinding kuno yang seolah melambat. Hardi, Mbah Darmo itu sudah meninggal dunia 2 tahun yang lalu karena jatuh ke jurang di belakang rumahnya saat mencari kayu bakar. Ucap Bapak dengan suara rendah namun tegas. Dek! Jantung Hardi seolah berhenti berdetak. Hah? Jangan bercanda, Pak. Tidak lucu kalau Bapak menakut-nakuti saya. Tadi saya bicara dengannya. Dia memberikan saya kue. Tangannya menyentuh tangan saya, salaman. Tapi rasanya... Hardi terhenti. Ia teringat rasa dingin yang luar biasa dari tangan kakek itu. Sari juga lihat, Pak. Mbah Darmo pakai sarung kotak-kotak coklat, kan? Sari menimpali dengan suara gemetar. Air mata mulai mengalir di pipinya. Ibu mendekat, duduk di samping Sari sambil mengusap bahunya. Kasihan kamu, Le. Mbah Darmo itu memang orang baik semasa hidupnya. Tapi sejak rumahnya kosong dan dibiarkan terbengkalai, banyak orang lewat yang disapa. Ya kali dia itu kesepian. Anak-anaknya tidak ada yang pulang sejak dia dikuburkan. Mungkin dia mengira kamu adalah salah satu cucunya yang pulang mudik, kata ibu. Hardi merasa perutnya mual. Rasa kue satu yang ia telan tadi seolah berubah menjadi gumpalan tanah di kerongkongannya. Ia teringat kembali suasana rumah itu. Lampu 5 watt yang berkedip, bau bunga layu yang menyengat, dan wajah pucat Mbah Darmo yang tidak pernah berkedip. Tapi Pak, mobil saya masih di sana. Kan saya mau pulang. Mobil saya starter nggak kena, nggak nyala. Bagaimana kalau besok pagi saya harus mengambilnya, Pak? Tanya Hardi dengan nada putus asa. Ya sudah, besok pagi setelah matahari tinggi kita ke sana bersama-sama dengan tetangga lain. Jangan pernah ke sana sendirian di malam hari lagi. Di desa ini, batas antara yang hidup dan yang mati itu setipis kabut pagi. Kamu sudah lama di kota. Mungkin kamu sudah lupa cara menghormati penghuni lama di sini. Ujar bapak sambil meniup lilin, menyisakan kegelapan yang hanya ditembus cahaya bulan dari sela-sela genting. Malam itu, Hardi tidak bisa memejamkan mata.
Di balik dinding kayu kamarnya, ia seolah mendengar suara langkah kaki yang menyeret di atas aspal jalanan dan suara parau yang berbisik ditiup angin. Matahari pagi itu muncul dengan malu-malu di balik kabut tebal pegunungan. Cahayanya yang pucat menerobos celah-celah dinding kayu rumah Bapak. Namun tak sedikit pun mampu menghangatkan hati Hardi yang membeku. Semalaman ia hanya terduduk, memandangi pintu depan, membayangkan sosok tinggi pucat yang berdiri di kegelapan. "Ayo Le, sudah terang, kita ambil mobilmu," ajak Bapak sambil mengenakan jaket lusuhnya. Beberapa tetangga termasuk Pak RT dan Bang Maman sudah berkumpul di depan rumah, membawa tali tambang dan peralatan bengkel seadanya. Hardi melangkah dengan kaki yang berat. Sari menolak ikut. Ia memilih mengunci diri di kamar bersama Andi, mendekap anaknya erat-erat, seolah takut sesuatu dari kegelapan semalam akan datang menjemput. Perjalanan menuju lokasi mobil terasa sangat berbeda di siang hari. Jalanan yang semalam terasa seperti lorong menuju neraka, kini hanya jalan setapak berbatu yang diapit pohon jati. Namun, suasana berubah saat mereka tiba di depan rumah Mbah Darmo. Hardi terberanjat, matanya terbelalak menatap pemandangan di depannya. Mobilnya terparkir tepat di tengah jalan. Namun kondisinya sungguh tak masuk akal. Ban mobil itu tertimbun semak belukar yang sangat lebat. Seolah-olah mobil itu sudah teronggok di sana selama berbulan-bulan, bukan hanya semalam. Pintu kemudi terbuka lebar, dan di dalamnya jok mobil dipenuhi debu tebal dan sarang laba-laba. "Masya Allah, Hardi, kamu bilang semalam kamu parkir di sini," tanya Pak RT sambil mengelus dada. Hardi tak menjawab. Pandangannya beralih ke rumah Mbah Darmo. Rumah yang semalam tampak utuh, dengan lampu 5 watt yang temaram, kini hanyalah sebuah reruntuhan kayu yang hampir roboh. Atapnya sudah bolong di sana-sini, dan pintunya miring, tergantung pada satu engsel yang berkarat. Tidak ada lampu, tidak ada kehidupan. Pak, semalam saya masuk ke dalam. Saya duduk di kursi itu," tunjuk Hardi dengan telunjuk gemetar ke arah ruang tamu yang kini hanya berisi kursi kayu yang patah dan tertutup kotoran kelelawar. Dengan keberanian yang dipaksakan, Hardi melangkah masuk ke teras rumah itu. Di atas sebuah meja kayu yang sudah lapuk dimakan rayap, ia menemukan sesuatu yang membuatnya hampir pingsan. Ada sebuah piring seng tua yang berkarat. Di atasnya tergeletak sisa-sisa jajanan lebaran yang ia makan semalam. Namun itu bukan kue. Itu adalah potongan-potongan tanah liat kering dan bunga kamboja yang sudah menghitam. Di samping piring itu terdapat sebuah gelas retak berisi air keruh yang dipenuhi jentik nyamuk. Hardi tak kuasa menahan gejolak di perutnya. Ia memuntahkan isi perutnya di pinggir teras. Rasa tanah yang ia rasakan semalam kini kembali menyeruak di pangkal tenggorokannya. "Sudah Le, jangan dilihat lagi," kata Bapak sambil merangkul bahu Hardi. "Mbah Darmo hanya ingin dikunjungi. Dia memang selalu begitu sejak dulu, ingin dianggap ada," kata Bapak. Kang Maman mencoba menstarter mobil Hardi. Ajaibnya, hanya dengan 1 kali putaran kunci, mesin mobil itu menderu hidup dengan lancar. Padahal semalam, Hardi sudah mencoba puluhan kali hingga akinya hampir soak. Mobilnya tidak apa-apa, Di. Sepertinya, ya, mungkin penghuninya sudah melepasmu," ujar Kang Maman sambil memberikan isyarat
agar Hardi segera naik ke kursi kemudi. Sebelum meninggalkan tempat itu, Hardi sempat menoleh ke arah reruntuhan jendela samping rumah. Di balik kegelapan ruangan yang lembab, ia seolah melihat selintas bayangan lain. Sarung kotak-kotak coklat menghilang di balik tembok. Hardi segera menginjak gas, meninggalkan rumah itu tanpa berani menoleh lagi. Pengalaman mudik kali ini memberikan pelajaran pahit yang takkan pernah ia lupakan. Desa terpencil itu memang menyimpan rindu yang mendalam. Namun, ia juga menyimpan rahasia tentang mereka yang tak rela dilepaskan oleh waktu. Singkat cerita, sore itu juga, Hardi memutuskan untuk mempercepat kepulangannya ke Jakarta. Baginya, kebisingan ibu kota jauh lebih menenangkan daripada kesunyian desa yang dihuni oleh tetangga yang sudah mati. Saat mobilnya melewati batas desa, ia melihat di kaca spion. Kabut tebal kembali turun, menelan jalanan dan rumah-rumah sunyi itu, seolah-olah desa itu tak pernah ada. Selesai. Demikian cerita kali ini teman-teman, para sobat Kahor. Semoga kalian terhibur. Subscribe channel ini kalau kalian suka. Salam dari Bang Fawa. Wassalam.